Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Rindu Berat, Rindu Berat. Ya, baik teman-teman. Mungkin sekarang saya di sini akan menampilkan suatu cerpen, suatu cerita pendek. Ya, mohon maaf gitu ya, teman-teman, apabila agak jelek lah gitu ya, mohon maaf, mohon masukannya juga gitu kan, supaya ya lebih baik lah gitu kan ya teman-teman. Cerpennya yaitu Rumahku Bukan Kandang Burung. Rumahku bukan kandang burung ya. Ini suatu cerita hayalan imajinasi saya. Rumah adalah tempat yang paling terbaik untuk kita untuk kita tinggal. Di situ tempat lahir kita, dan di situ banyak sekali kenangan-kenangan gitu kan. Dari kenang-kenangan kita waktu masa kecil, waktu kita kecil bisa bermain sama orang tua kita gitu kan, sama saudara-saudara kita gitu. Di situ banyak sekali kenang-kenangannya. Nah, langsung aja ya. Cerpen Rumahku Bukan Kandang Burung. Sebut namaku Indro. Saya lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Suatu ketika itu ada teman-teman yang mengajak saya untuk bermain. Mereka pun masuk ke dalam rumahku. Pas mereka masuk, karena rumahku biasa-biasa saja, mereka pun berkata, "Kok rumah kamu seperti kandang burung?" gitu kan. Rumah kamu seperti kandang burung. Saya pun hanya bisa terdiam gitu. Sedih hati ini ketika ada teman yang mengucapkan seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, seperti ini keadaan rumahku. Setiap mereka bertemu dengan saya, mereka pun selalu menghina saya dengan perkataan si rumah kandang burung. Sedih sekali selalu mendengar hinaan itu. Tapi saya selalu sabar. Suatu saat kehidupan pasti berubah. Ya. Saya pun berdoa, bersabar, dan pasrah kepadanya. Yang telah saya lakukan, suatu ketika akhirnya Allah menjawab setiap doaku. Tanpa disangka-sangka, ada seorang dermawan yang ingin menyumbangkan hartanya untuk memperbaiki rumahku. Kenapa? Dengan alasan bahwa kehidupan orang dermawan itu tidak bahagia. Tak tahu kenapa. Walaupun banyak uang, harta melimpah, tapi kehidupannya, keluarganya tidak bahagia. Kata barang itu saya pun berkonsultasi dengan seorang ulama. Kenapa gitu kan? Kata seorang dermawan itu, kenapa rumah saya tidak bahagia? Rumah tangga saya itu tidak bahagia, kenapa? Gitu. Padahal segalanya saya punya, tetapi rumah tangga saya kok tidak bahagia, kenapa? Gitu.
Kemudian seorang ulama itu berkata, sodakohkan hartamu. Nah, mungkin jalan di situ bertemulah dengan si Inro itu ya. Setelah Darman itu datang dan memperbaiki, rumah saya pun menjadi bagus sekali. Kini teman-teman tidak suka lagi mengejek. Dan kehidupan seorang dermawan itu pun bahagia dengan keluarga. Intinya, dengan sabar dan berdoa dan berusaha, Allah akan meningkatkan derajat kita. Jangan malas untuk selalu berusaha. Nah, mungkin teman-teman cerita singkat ya, cerita pendek gitu kan dari saya tentang rumahku bukan kandang burung gitu kan. Ini satu cerita pendek di mana seorang laki-laki itu bersabar gitu kan, walaupun selalu dihina oleh temannya, walaupun selalu dicaci, walaupun kehidupannya itu menderita, tetapi dia selalu berdoa, dia selalu berusaha dan sabar. Akhirnya Allah memberikan suatu kekuasaannya gitu kan. Kita tidak pernah tahu akan terjadi segala sesuatu. Kita tidak akan pernah tahu. Selalulah bersyukur gitu kan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepadanya. Insya Allah akan mempermudah segalanya. Gitu kan. Orang miskin bisa menjadi sukses. Orang yang punya berkebutuhan khusus, yang mengalami disabilitas, yang mengalami terhambatan, yang mengalami kecacatan, mereka bisa sukses. Tetapi orang yang malas tidak akan pernah menjadi sukses. Allah pun berjanji, apabila kita ingin merubah sesuatu, maka berusahalah gitu kan. Itu janji Allah gitu. Maka akan berubah menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitu kan. Itu teman-teman, mungkin mohon maaf cerpen saya gitu kan, cerita pendek saya mungkin jelek atau ya minta masukannya aja ya. Ya, saya doakan teman-teman selalu sukses, selalu dilindungi oleh Allah, terutama selalu bersama dengan keluarga kecil gitu kan, selalu bersama dengan anak istri, selalu bahagia ya. Begitu teman-teman, terima kasih, mohon maaf video tayangan saya hanya sampai di sini gitu kan, cerpen tentang rumahku bukan kandang manuk gitu kan. Terima kasih teman-teman, selalu sukses, selalu berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.